Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fini Salma dengan NIM 120270088 dari kelompok 6 dengan partner saya Tasya Nur Hanifah dengan NIM 120270079 ingin menyampaikan sedikit mengenai mazhab dan ikhtilaf para ulama. Yang pertama ada pengertian mazhab. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari kata fi'il madi yaitu zahaba yang artinya pergi. Jadi mazhab secara bahasa artinya tempat pergi yaitu jalan. Adapun menurut beberapa pendapat, yang pertama ada Muhammad Hussein Abdullah yang mengatakan bahwa mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang dimana hukum Islam ini digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah dan landasan yang mendasari pendapat tersebut. Lalu pendapat yang kedua ada Abdullah Hasan. Dia mengatakan mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbatnya. Nah, adapun pengertian mazhab dalam istilah fikih atau ilmu usul fikih terdapat dua, yaitu yang pertama mazhab manhaj yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Yang kedua, pendapat seorang mujtahid tentang suatu hukum. Jadi, mazhab merupakan hasil elaborasi atau penelitian secara mendalam para ulama untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan dalil-dalil lainnya. Selanjutnya ada kedudukan mazhab dalam Islam. Mazhab-mazhab dalam Islam merupakan madrasah fikih dalam menafsirkan nas-nas syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan istinbat atau pengambilan hukum dari nas-nas tersebut. Yang kedua, mazhab itu merupakan manhaj fikih dalam menggali hukum dan mengenalnya. Jadi, mazhab bukan merupakan agama atau syariat yang wajib diamalkan dan tidak boleh bertentangan dengannya. Next, faktor penyebab terjadinya perbedaan mazhab. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, berbagai mazhab ini terbentuk karena adanya perbedaan masalah usul maupun furu' sebagai dampak adanya berbagai diskusi di kalangan ulama. Dan adapun menurut Abdul Wahab Khalaf, perbedaan penetapan hukum terjadi karena tiga persoalan. Yang pertama, perbedaan mengenai penetapan sebagai sumber-sumber hukum. Yang kedua, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasy' atau menggunakan hadis dan ra'yu. Yang ketiga, perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nas-nas syariat. Nas-nas syariat ini Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, hukum bermazhab. Dalam hukum bermazhab ini, para ulama berbeda pendapat dalam permasalahannya, yaitu terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa wajib komitmen dengan mazhab imam tertentu. Tuh, dia meyakini bahwa mazhab itu benar, maka wajib baginya mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Lalu pendapat yang kedua, jumhur ulama berpendapat tidak wajib taklid atau komitmen dengan mazhab imam tertentu. Akan tetapi, kita boleh taklid kepada mujtahid mana saja yang kita kehendaki. Selanjutnya masuk ke pembahasan ikhtilaf. Ikhtilaf secara bahasa merupakan bentuk mazhar dari ikhtalafa yakhtalifu yang berarti perbedaan. Secara bahasa, ikhtilaf itu adalah suatu perbedaan pendapat para ulama khususnya ahli fikih tentang suatu masalah furu' yang tidak mempunyai dalil yang qat'i. Ikhtilaf juga merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di kalangan masyarakat karena manusia di dunia ini tidak ada yang sama, pasti ada perbedaan meski itu hanya sedikit perbedaan. Selanjutnya, model-model ikhtilaf dalam Islam. Para ulama membagi model ikhtilaf dalam tiga bagian. Yang pertama, ikhtilaf dalam agama, seperti perbedaan antara agama Islam, agama Nasrani, dan Yahudi. Lalu, yang kedua ada ikhtilaf dalam persoalan akidah, seperti yang terjadi pada Qadariyah, Jabariyah, Khawarij, dan yang lainnya. Yang ketiga, ikhtilaf dalam persoalan furu'iyah, seperti terjadi pada 4 mazhab besar dalam Islam dan mazhab yang lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ikhtilaf.
Ikhtilaf tidak ada secara begitu saja tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. Di antara faktor yang terjadi itu ada 6. Yang pertama, ikhtilaf dalam qiraat. Yang kedua, ikhtilaf dalam memahami hadis. Yang ketiga, ikhtilaf dalam menetapkan dan menilai suatu hadis. Yang keempat, adanya nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Yang kelima, adanya jumlah nas yang tampak saling bertentangan. Yang keenam, adanya kasus-kasus tertentu yang tidak ada nasnya secara sahih. Terakhir, ada sikap terhadap ikhtilaf. Meski ikhtilaf ini hal alami yang terjadi antara manusia, Islam tetap menganjurkan umatnya untuk semaksimal mungkin menghindari ikhtilaf. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya umat sebelum kalian hancur karena mereka berselisih soal Alkitab. Oleh karenanya sangatlah dianjurkan untuk menghindari perbedaan, karena dalam perbedaan itu akan lebih banyak kebaikan kebaikan jika dihindari. Nah, adapun sikap dalam suatu perbedaan adalah dengan mengikuti pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.